complicated when it hurts. Oke, halo semua, sampai lagi kita untuk Kadir MotoGP 21 Mod. Hari ini kita sampai di seri Jerez, tepatnya di Spanish Grand Prix, di seri awal Eropa. Dan hari ini kita udah berada di posisi kedua di klasemen dengan jarak 48 dari Alex Rins, di mana Alex Rins masih menjadi pimpinan klasemen hingga saat ini. Sementara itu untuk pengembangan kita di sini untuk engine kita tinggal 3 minggu lagi, cukup rapat, cukup dekat. Tapi untuk elektronik kita masih aja harus nunggu dengan waktu yang sangat lama, yaitu 7 minggu lagi. Dan bakalan selesai kemungkinan nanti kalau nggak di seri Mugello race-nya, atau mungkin di seri Catalonia ketika race, dan atau mungkin bisa jadi lebih lama yaitu di Catalonia test. Sampailah kita untuk sesi race MotoGP Grand Prix di seri Eropa atau depannya di seri Jerez. Dan hari ini kita bakalan start dari posisi pertama jadi pole. Luar biasa kan, jarang-jarang banget kita bisa start di baris depan mengalahkan Suzuki dan juga Ducati. Tapi kayaknya emang karena di sini lebih banyak tikungannya, lebih klop sama Aprilia. Tapi kita bersyukur banget soalnya itu biar ada persaingan, biar nggak cuma Alex Rins aja yang ada di posisi pertama. Makanya kita bakal langsung tadi start dari posisi pertama, dan itu benar-benar beruntung banget meskipun gapnya kita sama Alex Rins tuh benar-benar tipis banget dan sangat-sangat rapat di sesi kualifikasi kedua kemarin. Dan hari ini Aprilia Grace ini mampukah Rins Rio memenangkan balapan GP Jerez atau malah justru ada halangan? Jadi kita coba nanti kira-kira apakah kita bisa meraih posisi pertama. Apalagi di sini kan mengingat persaingan sangat-sangat rapat juga antara kita, Alex Rins, Pecco Bagnaia, Rossi, Quartararo, dan semuanya nanti kita nggak sampai crash karena di Jerez biasa rawan banget crashnya AI cuy. Nah, hari ini Alex Espargaro menemani kita di 10 besar dan start dari posisi ke-8. Oke, selamat MotoGP Jerez, tepatnya di Spanish Grand Prix seri keempat. Just a few moments to go until the start of the Spanish Grand Prix. These riders know it will be vitally important to take the first curve perfectly. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP untuk Jerez Grand Prix Round 4. And on the way, Aprilia Grace ini nampaknya Alex Rins menjadi kanan hati-hati, dan Pecco Bagnaia melesat dari si kanan Ducati Power masuk ke pertama kali ini, dan nampaknya melebar di rider. Kali ini Quartararo menghantam kita dari si kanan. Kejam sekali Quartararo menabrak sisi kanan dari Aprilia, RSGP dan Valentino Rossi. Duo Yamaha berada di 3 besar. Kita overtaking Quartararo, bagus sekali, tepatnya di high speed gunner tikungan keempat. Dan kali ini Franco Morbidelli crash di belakang anak murid Valentino Rossi. Sayang sekali harus crash. Dan kali ini Lorenzo sama dari crash. Apa yang terjadi? Nampaknya terjadi crash yang sangat parah di belakang. Apakah ada crash beruntun di belakang cuy? Oke, entry gunner tikungan ke-6 peran masuk dan kita cukup melebar, sayang sekali. Dan kali ini Quartararo bersiap-siap untuk menerkam overtaking posisi pertama dari Rins Rio dengan Aprilia RSGP. Tikungan ke-8 perlahan masuk high speed corner, dan kali ini Quartararo masuk. Astaga, ternyata benar aja. Dan kali ini pimpinan klasemen yaitu Alex Rins harus crash di MotoGP Jerez kali ini. Dan sepertinya kalau kita menang di sini kita bakal bisa untuk menggeser posisi pertama di klasemen punya Alex Rins supaya kita bisa masuk ke situ. Tapi kali ini ternyata Quartararo malah berkata lain, dia kayaknya langsung melesat jauh banget sama kayak GP Qatar semalam cuy. Yang mana Quartararo tampil hebat banget kalau udah di akhir-akhir balapan. Tapi ini dari awalnya kayaknya Quartararo udah langsung ngejauh tuh. Astaga, Yamaha kenceng banget. Sedangkan Aprilia RSGP di top speed itu sangat memperhatikan banget bagi rival lainnya. Tapi nggak masalah karena kita masih ada peluang dan memiliki kecepatan di entry corner sama high speed corner, meskipun Yamaha lebih kuat di sektor begitu. Oke, tikungan ketiga tepatnya di sektor pertama menjelang sektor kedua di high speed corner. Mampukah Rins Rio mengejar Quartararo? Kali ini Johan Zarco harus crash di belakang. Dan hari ini sudah ada lebih dari 3 pembalap yang crash. Fokus ke fighting. Tikungan kelima. Sanggupkah kita bertahan mengejar Quartararo atau malah justru di belakang?
dengan gap dengan rival yaitu Pecco Bagnaia yang udah mulai rapat. Bisakah kita bertahan dari Ducati? Sementara Ducati juga masih dibayang-bayangi sama Valentino Rossi dan juga Takaki Nakagami. Oke, sektor ketiga, tikungan ke-8. Dan hari ini ternyata untuk hasil race GP kita semalam itu hampir mirip ya. Di sini ternyata Yamaha milik si Fabio Quartararo berhasil dibawa untuk ke baris depan, sama kayak halnya race malam di GP Doha. Jadi makanya kayaknya hari ini Ducati juga patut diwaspadai, soalnya semalam juga Ducati, Jorge Martin, Bagnaia, terus Johan Zarco, mereka ketiganya tuh benar-benar kuat banget dan hampir aja mereka meraih 3 besar dengan sangat-sangat impresif. Soalnya jarang banget ngelihat satu pabrikan yang sama yaitu Ducati semuanya loh cuy menjadi pengisi podium 3 besar di setiap balapan. Itu benar-benar momen langka dan gue nggak tahu kapan terjadi, tapi pasti gue pengen banget ngeliat momen itu. Dan semoga aja nanti di musim kali ini adalah minimal sekali race podium semua buat Ducati. Kali ini Marc Marquez itu Alex apa Marquez ya? Bingung sih, soalnya di sini kan biasa di notifikasi indikatornya itu kalau nggak Alex ya si Marc, tapi di sini karena berhubung ada 2 orang yaitu duo Marquez, makanya agak bingung cuy. Nah kali ini Igor Logona, pembalap dari KTM Tech 3, harus crash di lap ketiga tepatnya di belakang kita. Makin kesini nampaknya makin jelas siapa aja yang udah jatuh dan nggak bisa kembali itu lanjut balapan di MotoGP Jerez atau Spanish Grand Prix round keempat. Kali ini Valentino Rossi rapat sekali belakang dengan gap 0,2. Nampaknya SRT Rider bersiap ngerekam. Nah kali ini nampaknya Rossi bener aja main kasar dong, kita malah hampir crash. Takaki Nakagami, keduanya Taka serta Rossi kompak sekali menghajar, mengovertaking posisi dari Race Rio untuk posisi kedua di sini. Dan mampukah kita menyerang balik LCR Honda Rider serta SRT Rider yaitu Takaki Nakagami dan juga Valentino Rossi aka The Doctor. Final sector menuju 2 tikungan terakhir, sedikit lagi kita bisa mengalahkan Taka meskipun kemungkinannya di akselerasi kita nggak bisa mengejar, tapi di entry corner kita insya Allah pasti bisa mengejar. Kali ini menuju lap keempat masih mengejar, mencari peluang di entry corner tikungan pertama. Quartararo masih menjadi lead the way, dekati Takanaga di posisi ketiga. Cukup melebar bagi Race Rio. Hari ini Aprilia di pertengahan balapan nampaknya udah mulai nggak klop dan udah mulai nggak cocok sama gaya balap di sini. Dan nggak habis pikir ternyata Rossi sama kayak Joan Mir semalam, dimana si Joan Mir itu maksa banget buat mengovertaking si Jack Miller hingga akhirnya mereka berdua ada kontak dan Jack Miller hampir crash. Tapi ternyata ketika udah mau skill selanjutnya, ternyata si Jack Miller tanpa sengaja mengkontak Joan Mir. Akhirnya Joan Mir terpental lah ke kiri, tapi untungnya mereka berdua nggak sampai crash, tapi hampir aja mereka adu jotos cuy. Itu bener-bener parah banget dah pokoknya. Apalagi kemarin tuh di kelas Moto3 itu bener-bener parah banget. Ada yang kepentok yaitu John McPhee, kepentok sama knalpot yang sangat panas dari tim Indonesia Racing. Kalau nggak salah pembalapnya itu Jeremy Alcoba ya, itu dia kepentok terus dia crash gara-gara emang dia kayak salah posisi untuk masuk ke entry corner. Akhirnya semau nggak maunya si Alcoba harus mental, akhirnya motornya kebalik dan knalpotnya langsung ngehantam helm dari John McPhee. Akhirnya mereka berdua crash dan mereka juga berduanya hampir adu jotos sih. Oke, final sector lap keempat. Takanaga masih jauh perjuangan dan cukup rapat kali ini dan cukup melebar juga. Gak apa-apa, masih ada peluang akselerasi. Kali ini masih mengejar dengan kondisi ban belakang yang masih awet. Semoga saja RSGP bisa mengamankan posisi ketiga top taking Taka, dan akhirnya kita malah salah ambil tumpuan. Aduh, kan bener aja. Kita overtaking Taka dari sisi kanan kembali masuk dan masih belum bisa. Tadi kita terlalu maksa banget hingga akhirnya kita nggak bisa memiliki ruang untuk tarik gas juga. Kita overtaking Taka dari segeri di high speed karena tikungan keempat kembali berdua malah high side. Sayang sekali RSGP kehilangan waktunya untuk bisa mendekati Taka sekaligus mengovertaking Takanaga, pembalap dari LCR Honda Idemitsu.
suatu percobaan yang menarik dari RSGP atau Race Rio untuk bisa mengamankan podium ketiga. Dan di entry corner kita overtaking Taka Nakagami. Dari sekarang akhirnya kembali berjuang dan masih tipis sekali. Oke, kita overtaking Taka Nakagami, bagus sekali. Dan di tikungan ke-7 kita berhasil, tapi lagi-lagi Taka kembali mengejar dari si kiri. Dan kita masih berjuang bertahan dari serangan Taka Nakagami. Kita masih belum bisa bertahan cuy. Akselerasi kembali mengejar, kita overtaking dari sisi kiri ke kanan. Perlahan masuk menuju awal sektor terakhir di lap kelima. Dan hari ini balapan menyisakan 2 lap lagi, tepatnya last lap setelah tikungan terakhir yang ada di depan kita. Oke, high speed corner. Kondisi memang kita udah mulai habis. Semoga aja masih bisa membantu dan kita hampir crash tadi. Sangat tipis. Dan di tikungan terakhir perjuangan RSGP dan juga Race Rio untuk kemenangan pertama persaingan kali ini, ternyata Kotaro malah nggak ada dan nggak bisa kita dekati. Entry corner di final lap, kita overtaking Takaki Nakagami dan akhirnya di tikungan pertama semakin rapat, ada peluang bagi Race Rio di sini. Di tikungan kedua dekati Takanaga dan Valentino Rossi masih bertengger cukup aman, cukup santai di posisi kedua kali ini. High speed corner tikungan keempat, kita overtaking Takaki Nakagami dan akhirnya nice move Riz overtaking dan kembali berduel. Takanaga melebar, Japan Rider lebar tadi sangat maksa untuk bertahan dari serangan Race Rio. Dan di low strike masih Street Dream masih mengejar, ada peluang dan kita overtaking. Dan sekarang akhirnya bagus sekali kita block pas langsung serangan balik dari Takaki Nakagami. Dan akhirnya Aprilia RSGP berhasil mengamankan, membawa Race Rio untuk bisa berada di posisi 3 di belakang dari Valentino Rossi, the living legend. Keep focus, keep fighting, keep calm. Dan hari ini tinggal 2 start lagi yang bakal kita lewati untuk nanti melewati garis finish di paling ujung balapan. Dan di final sektor 0,4 dengan Bagnaia, Taka maksudnya Taka Nakagami, yang berarti itu udah jauh dan aman bagi Race Rio untuk gak terlalu nge-push di final sektor. Dan di tikungan terakhir akhirnya Valentino Rossi tembus ke posisi kedua kali ini. Quartararo menjadi pemenang di MotoGP Jerez seri pembuka untuk awal mula balapan di benua Eropa. Dan selamat buat Quartararo dan selamat buat Rossi serta selamat buat Aprilia, tepatnya dengan pembalapnya yaitu Race Rio untuk MotoGP seri keempat di Jerez Grand Prix kali ini. Luar biasa. Akhirnya dominasi Yamaha kembali untuk MotoGP musim 2021 di seri Jerez. Dan sepanjang nanti di next race, tepatnya di seri Lemang, semoga aja kita bisa menjadi pemenang dan gak harus selalunya podium ketiga. Soalnya kita dari kemarin, dari awal seri di Qatar, kita selalunya berada di baris ketiga doang kalau finish. Dan ternyata hari ini nggak cuma Yamaha aja, bahkan Honda LCR Demiso yaitu Taka Nakagami, dia tampil kuat banget ngelawan kita habis-habisan hingga di final lap. Akhirnya Takanaka dia ngalah juga karena mungkin dia udah nggak sanggup. Dan pastinya kalau udah lap terakhir biasa itu besar kemungkinan ban si Taka itu udah mulai habis daripada banyak si Rio. Makanya si Aprilia ini lebih kuat waktu tadi udah masukin sektor 3 dan di sektor keempat di final lap. Dan hari ini yang crash ternyata lumayan banyak tadi ya. Di sini ada berapa nih? Oke, ada 5. Marquez crash juga ternyata. Bang Marquez, Luca Marini, Johan Zarco, Alex Ringo, Franco Morbidelli, mereka semuanya crash di GP Jerez kali ini. Yang crash sebenarnya banyak, cuman yang nggak sanggup balapan itu ada 5, yaitu Marquez, Marini, Zarco, Rins, dan juga Franco Morbidelli. Dan di klasemen kita akhirnya bisa untuk ngerapetin lagi selisih poin kali ini dengan Rins, yaitu dengan jarak 6 poin. Sementara di luar 2 besar ada Quartararo, Rossi, Pecco, Oliveira, Maverick, Taka hingga Alex. Mereka semuanya cukup rapat, cuman dari si Maverick Vinales itu udah jauh banget dan kemungkinannya bakal sulit bagi Maverick untuk berduel dan memperebutkan gelar juara di musim 2021 mod kali ini. Jadi aku semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri review kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao. Place is good for the team's morale. 16 points more in the ranking and the knowledge that the rider bike unit is extremely competitive.
means the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today they were at their best and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.